Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma salatan wa salaman ala Rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat. Selamat datang di channel ini. Ketemu lagi dengan saya dengan pembahasan Madkhal ila ilmi tarjamah. Sebenarnya kita sedang membahas sebuah buku ya. Buku ini berjudul Kaifa Tutarjim. Bagaimana Anda menerjemahkan sebuah teks dari bahasa Arab ke dalam bahasa lainnya. Sebenarnya buku ini fokus kepada penerjemahan Arab Inggris ya. Tapi tentunya penerjemahan itu bisa ke bahasa yang lain. Kalau kita sifatnya adalah bahasa Indonesia misalnya, terjemahan dari bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia atau dari Indonesia ke Arab, begitu sebaliknya. Sebelumnya dalam buku ini Kaifa Tutarjim, bagaimana Anda menerjemahkan sebuah teks, buku ini sudah membahaskan tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mutarjim atau seorang penerjemah ya. Di antaranya adalah memahami dua bahasa ya, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab 2 dari buku ini ya. Bab 2 tentang as-su'ubat wal hulul ya. Tentang kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh seorang penerjemah ya. Jadi ketika ada sebuah teks ya, penerjemah itu akan mengalami beberapa kendala misalnya di dalam sebuah teks ya. Apa saja kendalanya? Kemudian bagaimana solusinya? Kemudian pembahasan apa saja yang terkait dengan kendala-kendala ini, insya Allah nanti akan kita bahas beberapa materi di buku ini di bab kedua Kaifa Tutarjim. Oke, untuk panduan antum dan antuna, saya langsung share ke antum dan antuna buku yang sedang kita pelajari di jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon di dalam mata kuliah Madkhal ila Ilmi Tarjamah, pengantar ilmu terjemah. Ya. Ini bukunya Kaifa Tutarjim ya. Kita sudah masuk ke bab 2 ini. Su'ubat tarjamah wa masyakiluha ya. Kendala-kendala kita dalam menerjemah dan permasalahan yang ada di dalam pembahasan ini. Baik. Dalam kesempatan kali ini saya akan share ke antum dan antuna ya. Ada dua. Sebenarnya banyak ini. Kita bikin video ini secara singkat. Oke. Kendala apa saja yang mungkin dialami oleh seorang penerjemah ya. Oke. Kendala yang pertama yang dialami, yang mungkin dihadapi oleh seorang penerjemah itu adalah ikhtiar al-makna al-mulaim ya. Ikhtiar al-makna al-mulaim. Bagaimana orang itu memilih ya, memilih makna al-mulaim, terjemahan yang sesuai ya. Maksudnya adalah pemilihan kata ya, pemilihan kata yang sesuai ketika kita ingin menerjemahkan sebuah teks dari bahasa Arab misalnya ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab ya. Jadi pemilihan kata itu sangat penting sekali dan itu menjadi sebuah permasalahan ya. Kita untuk pembahasan ini ya, kita lihat lagi kaidahnya ini ya. Yang saya headline ini ya. Yajibu an-nadha fil i'tibar daiman. Kita harus ingat selalu ini ya katanya. Annama nas'a ilaihi fit tarjamati huwa tawassulu ila harfiyatil ma'na wa laysa al-harfiyah min haitsu syakal ya. Yang kita harapkan dalam penerjemahan itu adalah kita sampai kepada harfiyatul makna ya. Kita sampai pada pemindahan atau pengalihan teks yang bisa mengalihkan makna ya. Makna itu intisari dari pembahasan teks yang akan kita terjemahkan atau yang sedang kita terjemahkan itu ya. Walaysa harfiyat min haitsus syakal ya. Bukan memindahkan konstruksi dari satu bahasa sumber ke bahasa sasaran, bukan. Tapi yang sedang kita lakukan ini adalah bagaimana kita memindahkan intisari ya atau makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran ya. Jadi dari segi matmun, dari segi intinya ya, bukan dari segi syakal atau konstruksi bahasa. Kenapa bukan dari segi konstruksi bahasa? Karena satu bahasa dengan bahasa yang lainnya tentu berbeda konstruksinya ya. Kita pernah jelaskan bahwa di dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah dan itu biasa saja ya. Boleh kita pakai jumlah fi'liyah, boleh kita pakai jumlah ismiyah. Tetapi dalam konstruksi bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu selalu dimulai dengan jumlahnya jumlah ismiyah. Selalu isim dulu ya, atau kata benda dulu, bukan kata kerja.
Misalnya di dalam penerjemahan misalnya zahaba Muhammadun ya. Zahaba Muhammadun di dalam bahasa Arab ya. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Zahaba pergi. Kata kerja ya. Muhammadun orang yang pergi, subjeknya ya kan. Tetapi di dalam bahasa Indonesia kita yang pergi itulah Muhammad pergi, begitu kan? Bukan pergi Muhammad. Padahal dalam konstruksi di dalam bahasa Arab yang duluan itu adalah kata kerjanya, bukan pelakunya. Tetapi ketika kita sedang menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ya, kita harus mengetahui konstruksi bahasa Indonesia, yaitu dimulai dengan jumlah ismiyah, ya, bukan jumlah fi'liyah. Makanya kita terjemahkan zahaba Muhammadun, Muhammad itu pergi, bukan pergi Muhammad ya, karena itu nggak dipakai dalam konstruksi bahasa Indonesia. Oke, yang perlu kita pahami dan perlu kita ingat terus itu adalah bahwa yang kita lakukan ini adalah pemindahan makna, bukan pemindahan konstruksi bahasa. Ya, itu pertama. Yang kedua, wa ala dzalika yajibu alaina fit tarjamati, makanya kita wajib saat menerjemahkan itu adalah at-tawassul ilal madmun, ya. At-tawassul ilal madmun. Intinya itu sampai ya, sampai kepada isi dari teks yang sedang kita terjemahkan, bukan permasalahan konstruksi bahasa ya. Oke. Hunaka ba'dul kalimat allati la taqbal tarjamah min manzur tarjamatil kalimah. Ya. Ketika kita sedang menerjemahkan sebuah teks, sebuah kata di dalam bahasa Arab misalnya, kalau ke dalam bahasa lain, tidak semuanya ya ada padanan kata dengan kata yang lain di bahasa yang lain. Ya. Misalnya ada satu padanan kata di dalam bahasa Inggris, tapi itu tidak ada dalam padanan kata dalam bahasa Arab. Ya. Ini jadi permasalahan kan? Jadi ketika kita menerjemahkan, kira-kira pemilihan diksi katanya, versi katanya itu sebenarnya mau pakai yang mana ya begitu. Jadi seorang penerjemah dituntut untuk memilih, makanya tadi pembahasannya di sini adalah ikhtiar al-makna al-mulaim ya. Kita harus pandai menyeleksi atau memilih makna yang sesuai dengan teks itu ya. Oke. Misalnya nih, kita contohkan ya, di dalam bahasa Arab ada misalnya beberapa kalimat ya. Kadzalika fa hunaka ba'dul kalimat yumkin an takhtalif ma'aniha bi ikhtilafil halat allati tudhkaru fiha. Ada beberapa kata yang ketika disebutkan itu maknanya beda-beda walaupun sebenarnya mirip-mirip ya. Maka ketika ada pilihan itu seorang penerjemah memilih ya kata yang sesuai kira-kira. Kalau di dalam bahasa Arab misalnya ada bab ya. Bagian bab sudah jadi bahasa Indonesia. Ada syu'bah, ada bagian juga. Bab itu kan bagian ya. Misalnya sebuah buku terdiri dari bab, terdiri dari beberapa buku, beberapa bab ya gitu kan, bagian. Syu'bah ini juga bagian, juz'un juga ini bagian ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan kita bagian ya. Yang mana satu nih? Yang bahasa yang mana yang akan kita pakai ya? Apakah bab atau syu'bah atau juz' ya, atau bagian. Ini semuanya semua bagian semua nih artinya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris kan section. Maka kita harus paham ya sebenarnya teks ini sedang membicarakan tentang apa. Kalau bagiannya itu adalah masalah buku ya, masalah misalnya pembagian bab di dalam pembahasan buku misalnya, makanya kita pakai di sini bab ya yang lebih cocok. Tapi kalau seandainya syu'bah ini bagian, bisa juga jurusan ya. Ini pembagian di dalam struktur misalnya sebuah kampus, ada syu'bah apa, ada jurusan apa begitu kan. Maka kalau seandainya teksnya sedang membicarakan tentang itu, maka kita pakai namanya syu'bah. Juz' juga begitu, sebagian, bagian begitu. Jadi seorang mutarjim, seorang penerjemah harus memahami nih tiga kata ini sebenarnya pemakaiannya di mana, yang cocok yang mana. Pakai syu'bah atau pakai bab atau pakai juz'. Jadi di sini tantangan seorang penerjemah dalam memilih sebuah kata yang sesuai ya, yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diterjemahkan. Oke. Wasiqah ya, contohnya lain misalnya wasiqatun malaf mahdar. Ini semua kan dokumen semua kan artinya dalam bahasa Indonesia ya. Record ya, dalam bahasa Indonesia ini dokumen ya. Wasiqah ini dokumen apa? Malaf itu dokumen apa dalam bahasa Arab? Mahdar itu pembahasan dokumen apa ya? Ini kan beda-beda. Wasiqah misalnya wasiqah perjanjian ya, perjanjian antara dua negara bisa pakai itu wasiqah, atau wasiqah misalnya dokumen-dokumen pendidikan itu namanya wasiqah ya, transkrip nilai misalnya, atau daftar kashf darajat atau ijazah itu kan wasiqah semua. Malaf ini apa ya?
Malaf ini filenya file tentang apa? Buku kah atau apa begitu kan? Mahdar ini juga wathiqah tapi di dalam mahdar misalnya berita acara ya, dalam sebuah laporan ya, di dalam misalnya juga di dalam pembahasan-pembahasan kehakiman begitu ketika kita menerjemahkan di dalam permasalahan-permasalahan hukum begitu ya. Itu teks itu ya, wathiqah itu atau dokumen itu berupa mahdar begitu. Jadi seorang penerjemah silakan menggunakan kata yang sesuai, pakainya wathiqah atau malaf atau mahdar begitu. Jadi kita seorang penerjemah harus betul-betul memahami ya dua bahasa ini. Makanya dalam syarat utama penerjemah itu adalah ijadah ya, ijadah kamilah lil lughatain ya. Lughatul masdar wa lughatul hadaf ya. Seorang penerjemah itu harus paham, memahami sangat ya dua bahasa ini, bahasa sumber dan bahasa sasaran. Sekarang kita dihadapkan tentang pilihan ya, mana yang sesuai dengan kita. Mana yang sesuai bukan dengan kita saja, mana yang sesuai dengan teks yang sedang kita terjemahkan gitu. Oke. Berikutnya kita lihat lagi ya permasalahan kedua ya. Kalau tadi pembahasan pertama adalah memilih kata yang sesuai, yang tepat begitu. Kemudian yang kedua al-ikhtilaf ats-tsaqafi awil bi'i ya. Seorang penerjemah akan dihadapkan ke permasalahan ini ya. Perbedaan budaya ya, lingkungan ya, perbedaan budaya dan lingkungan dari dua bahasa itu, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia kan beda-beda budaya orang yang ada di situ ya. Jadi ketika kita ingin menerjemahkan, kita sebagai penerjemah harus mencari kata yang sesuai juga ya. Dan permasalahan ini, perbedaan budaya dan lingkungan ini menjadi kendala bagi kita. Kadang ada di bahasa sumber tapi tidak ada di bahasa sasaran ya. Begitu ya. Contohnya ini misalnya. Wa ala sabilil misal, contoh. Fa fi tsaqafah al-urubiyyah, dalam budaya Eropa ya, hunaka mafhum boyfriend ya, girlfriend ya, pacar misalnya di dalam bahasa Indonesia, ya kan? Wa hiya mafahim ghair mawjudah bil marrah fi tsaqafah al-arabiyyah. Ini enggak ada nih ya. Boyfriend, girlfriend, pacaran ya, itu enggak ada di dalam budaya Arab ya. Walaupun permasalahan ini juga banyak ya pembahasannya ini ya, apakah betul-betul nggak ada atau memang ada ya. Silakan nanti untuk pembahasan ini bisa lihat pembahasan tentang sebuah novel yang berjudul Banatur Riyadh. Banatur Riyadh ini menyingkap tentang kondisi sosial atau struktur kemasyarakatan yang ada di Arab ya. Kalau Banatur Riyadh ini berbicara tentang novel, berbicara tentang perempuan-perempuan Riyadh di Arab Saudi. Oke, tapi pada intinya adalah boyfriend atau girlfriend ini nggak ada dalam tsaqafah Arabiyah ya. Jadi bagaimana kita menerjemahkan kata ini ke dalam bahasa Arab, itu kan jadi permasalahan. Jadi kendala yang tidak ada di dalam bahasa sasaran tapi ada di dalam bahasa sumber gitu. Begitu juga sebaliknya. Ini kan tantangan bagi seorang penerjemah ya. Oke. Jadi apa solusinya? Oke, apa solusinya? Al-hal huwa madza? Mal hal? Apa solusinya? Ya. Kadzalika fi diyanah al-islamiyah, ini contohnya juga ya. Mufti, ada di dalam budaya kita orang Islam ada mufti, ada zakat, ya, ada iddah ya. Ada sultan, ada muhallil ya, dan lain-lain nih. Ini kan banyak ini, zakat misalnya. Kan nggak ada di dalam bahasa lain, ya, adanya di dalam bahasa Arab. Terus solusinya bagaimana seorang penerjemah menanggulangi permasalahan ini ya? Di dalam buku Kaifatut Tarjim ini dijelaskan bahwa wa ahadul hulul al-muqtarahah li'ilaj mithla hadhihi al-mushkilah an nalja'a ila uslub transliteration ya. Salah satu solusi yang dicadangkan dalam menanggulangi permasalahan ini adalah bahwa seorang penerjemah harus menggunakan uslub transliterasi dalam bahasa Indonesia. Ya. Transliterasi itu apa? Transliterasi itu adalah kitabatul kalimah fil lughah al-manqul ilaiha hasba tariqati nutqiha fil lughatil masdar ya. Menuliskan kata itu di dalam bahasa al-manqul ilaiha, dalam bahasa sasaran ya. Hasba tariqat nutqiha bahasa sumber ini maaf. Hasba tariqati nutqiha fil lughatil masdar ya. Sesuai kita tuliskan kata itu ya. Jadi solusinya adalah transliterasi. Transliterasi itu adalah menuliskan kata ya. Katanya dituliskan sesuai dengan bahasa sumbernya ya. Ya. Penulisannya sesuai dengan bahasa sumber begitu ya. Misalnya zakat begitu. Ya, contohnya ini nih, iddat ya, iddah ya.
Dituliskan idah ini karena ini dalam bahasa Inggris. Idah itu apa? Jadi kita bakukan ya. Kita bakukan dan kita buat transliterasi dari kata yang tadi tidak ada di dalam sakafah kita, tidak ada di dalam satu budaya, tetapi ada di budaya lain. Misalnya seperti girlfriend atau boyfriend tadi itu apa gitu. Ya udah tuliskan saja boyfriend atau girlfriend gitu. Ya. Solusinya itu. Sepertinya untuk pembahasan kali ini ya saya cukupkan sampai di situ dulu ya. Nanti kita bahaskan lagi tentang permasalahan-permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi oleh seorang penerjemah ya. Pada kesempatan kali ini saya simpulkan bahwa seorang mutarjem, seorang penerjemah itu akan mendapatkan kendala atau permasalahan ketika menerjemahkan sebuah teks ya. Yang diantaranya itu adalah ikhtiar al-makna al-mulaim, bagaimana mencari makna yang sesuai ya, yang sesuai dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Oke. Kemudian yang kedua perbedaan sakafah atau perbedaan budaya, kultur dan sosial kemasyarakatan juga yang ada misalnya di dalam satu bahasa tapi tidak ada di bahasa yang lain. Begitu. Solusinya adalah tuliskan dan buatkan atau kekalkan itu ya sebagai transliterasi, dituliskan transliterasinya begitu. Oke, demikian pembahasan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi antum dan antuna dimanapun Anda berada, terutama di mahasiswa-mahasiswa saya di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di IAIN Syekh Nurjati Tribun. Ke depan kita lanjutkan pembahasan ini. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.